Oke, sekarang situasinya, anggaplah besok ada dua wanita yang ingin bener-bener Ridho harus statuskan kembali sama Dinar atau misalkan menjalin hubungan yang baru dengan Martha. Mana yang kamu pilih? Yang mau nikah duluan. Emang Ridho pengen banget, pengen jadi kayak imam, kepala keluarga, udah di level itu. Belum punya anak ya Ridho ya? Belum. Pengen itu, pengen tenang, benar-benar yang kayak ini hidup gua tuh udah pernah ada di sini. Gue pengen di level berikutnya, yaitu yang lebih baik, yaitu nikah gitu, Ya, di level kehidupan. Kalau saya lihat sih energi kalian energi yang bisa bersama gitu. Cuma tinggal suatu hal apapun semua bisa didiskusikan gitu. Apa yang Ridho suka dari sosok seorang Martha? Nebak aja dia tipe ngejaga cowok itu tetap di atas gitu. Senengnya di bawah, dokter. Bukan begitu maksudnya. Arahnya bukan ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter Paiki kembali lagi setelah sekian lama. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Sekian lama saya ngurusin adik saya. Baru dites dokter ya adiknya kemarin Adik ya. saya baru dites kemarin. Tes Saya apa, temenin dia kan lagi sakit. Adik saya, adik terus? saya, suster belum tahu ya. Belum. Vicky Prasetyo. Itu adanya. Adik saya. Oh, ini dokter Paiki. Dokter Paiki. Ini kakaknya. Kita kembar cuma beda 2 second aja. Jadi keluarnya beda. Gue baru ngomong lagi dokter cinta Paiki P. P itu kayak apa ya P? P Prasetyo dong. Oh, Prasetyo. Emang Ridho apa yang udah dibayangin Ridho P-nya apa Ridho? Kamu saya mulai ini ya. Iya. udah semenjak Ya, lanjut, Semenjak Dok. single dia kurang ajar dokter. Lanjut. Semenjak Tes single, apa ya. kemarin dok? Kemarin udah dites adik saya. Ternyata memang ada beberapa sakit juga kesehatannya. Tapi udah dites juga secara pribadi. Sampai dites HIV juga semua. Dan ternyata, Hasilnya, aduh. alhamdulillah kata kemarin baik gitu. Dokter Paiki jadi adiknya tes HIV negatif hasilnya. Negatif. Ntar lu, itu kayak berita apa gitu ya? Padahal kan cuma tes aja ya, biasa ya. Kayak Itu suatu hal yang mengejutkan loh, spesial. gempar kan kita kan berpikir kalau misalnya banyak orang kena HIV, paling memungkinkan adiknya dokter Nah, mestinya. tapi dia tidak. Berarti Dan disiplin mainnya dokter Saya ya. nggak tahu. Saya harus butuh tanya kenapa, tapi secara medis dia enggak. Waduh. Itu kesehatan kemarin saya dampingin kan dia juga sakit. Cuma yang bikin pusingnya lagi, yang jenguk banyak banget adik saya. Waduh. Ada yang dari Rusia, masih ada nih. Terus pulang, ada malam-malam datang juga Mbak Pinkan Mambo. Nah. Jenguk adik saya. Nah, terus ada juga ibu-ibu kecamatan dari Jepura. Banyak ya yang jemput ya. Tapi pertanyaan saya dok, itu yang para pengunjung itu emang niat yang ngunjungin atau pingin tahu hasilnya apa? Karena bagaimana pun dia. Aku mau gimana? Ini takut juga. Itu cewek-cewek pada ngantri ya. Jangan-jangan dia positif, jangan-jangan dia positif. Setiap kali itu sekarang udah jadi kayak pelatih basket ya, beda ya. Kita datang Musim tamu hujan pastinya dokter. kan. Iya, gimana? Ridho dong, tamu kita. Suster kita Bolak-balik juga mulu. bener-bener Ini langsung siapa, Dok? saya impor dari Taipei. Ya, beda. Keburu perang ya dok Beda. ya. Kenceng ya. Iya, ini Taipei. Cera, namanya siapa? Coca tahu. Cera. Nah, Kau bisa nih bahasa Mandarin ya? Kamu bisa ya? What the mince ciao Martha. Oh, China di Taiwan. Dia cuma tahu China Ali doang, udah iya-iyain aja. Dari mana berasal? Oh. Cera. Wah, how. Wow. aja. Baik-baik aja. Wow, apa tuh? Wow. Ditanya China Ali kok jawabnya Baik-baik, wow. baik-baik. Ya katanya asal aja kan nggak ngerti. Iya. Iya. Kok handphone nggak pakai giga berapa? Kayaknya ini Katanya pelatih basket sekarang. Casing yang bagus Beda, berapa? ya. Iya. Sekarang suster kita ada Ridho Ilahi. Iya. Sebenarnya apa permasalahan? Saya bosen jujur. Hampir semua klinik cinta bintang tamunya Ridho. Dia mau nikah Ridho. Dia mau pernikahan Ridho. Dia udah kembali lagi Ridho. Sekarang dia mau cerai lagi Ridho. Kalau ini sekarang udah ada sertifikatnya dokter. Kayaknya Putus kayaknya- final, udah keluar sertifikatnya final dokter putusnya. Apa bedanya sama yang kemarin? Kemarin belum keluar sertifikat dokter, baru pengajuan. Kalau Enggak, sekarang udah saya tanya dulu sertifikatnya. deh. Sebenarnya maaf, secara hubungan sudah selesai atau belum? Selesai. Ini udah hampir sebulan. Putus terlama dan menurut gua ini final karena gua berani ngebuka hati gitu Buat orang lain. buat orang lain. Kalau dulu masih Translating kayak belum dok ya, masih hati Oh, doang ya. Kalau dulu masih kayak masih bisa perbaiki yo. Oh, masih bisa perbaiki yo. Tapi kok sekarang
oh ya udahlah mungkin belum jodoh. Tapi kan ini kan kayak lagunya Raffi Ahmad kan. Putus Putus nyambung, putus nyambung, putus Oh, nyambung. BBB. Ah, BBB. Nah sekarang sebenarnya akan ada potensi buat nyambung lagi atau bener-bener putus? Walaupun kita nggak bisa baca ya. Iya. Sebenarnya akan datang. Kita seperti nggak apa. pernah tahu ya dok ya. Ya. Bisa, pasti ada kemungkinan. Tapi itu juga dalam artian ya mesti ngerombak hubungan itu, memperbaiki semua. Kalau kemarin gua yang ibaratnya gua ngerasa gua udah yang terbaik memberikan di hubungan itu gitu loh. Tapi kalau seandainya pun mau balik, mau nggak mau si ceweknya ya sekarang dengan lembut gua nggak bisa, dengan versi tegasnya ibaratnya kalau lu mau balik ya lu harus ngikutin gua lagi gitu. Ngikut Sampai gua lagi gitu. segitunya. Iya. Kalau menurut suster nih, ya Stafali, kalau menurut suster kan bisa ngelihat juga sosok Rido walaupun ya baru Alin ujung melihat nih dong. sekarang. Nah, Suster Rawang. Pakai bahasa Mandarin suster sekarang itu sekolahnya ada pelajaran ekstrakurikuler, Feng Shui, ada dia, ada suster sekarang. Feng Shui. Kurikulumnya baru keluar, ada. Nah kalau menurut suster sebenarnya Rido ini sosok pria seperti apa dengan segala macam bentuk permasalahannya dia menurut suster? Jujur. Segram berapa tuh sekarang mas? Ramai amat. Suster ya? Sejuta kan? Oh 1 juta. Dijawab lagi. Berapa tuh? Berapa? Oh berapa sih? Bagaimana menurut suster kira-kira? Hubungannya ya? Iya, secara sosok Soalnya seorang kenal Rido. suster kita ini kebetulan kenal sama Dinar Candy, kenal juga sama Rido Ilahi. Oh, jadi kamu orang ke serius? Jadi putusnya Rido? Oh bukan, kan aku Bukan. orang kesekian, jadi nggak tahu yang mana. bukan karena ada orang ketiga, bukan. Bukan karena bukan. Cuman gua kenal sama dia karena Dinar. Jadi Dinar duluan yang kenal sama dia. Dok, aku punya pertanyaan. Apa, Dok? Setelah 1 bulan berpisah sama Dinar Candy tanpa ada sentuhan fisik, tanpa segala macam kan sekarang pikiran udah makin jelas nih, bener kan? Udah galaunya juga mungkin udah lewat-lewat dikit gitu ya. Iya. Nah, setelah berpikir jernih ini sebenarnya menurut Rido gimana? Gitu sosok Dinar Candy ini layak masih diperjuangkan untuk jadi diperebutkan kembali atau Kalau kesempatan pasti ada sih kok. Maksudnya karena manusia itu kan Edo yakin nggak ada yang sifat itu tumbuh karena kehidupan dia kan, ngejalanin kehidupan. Dia keras mungkin karena sesuatu, dia agak ngerasa dirinya nggak butuh siapa-siapa mungkin karena ada sesuatu dulu. Semua orang tuh punya kesempatan buat dasar orang tuh baik deh intinya gitu loh. Pasti selalu ada kesempatan. Cuman tapi menurut Rido masih tetap layak buat dijadikan istri gitu. kalau sekarang sih Buat nggak, Rido ya? sekarang nggak kepikiran itu ya. Sekarang lebih kayak ngejalanin dalam artian fokus ke kerjaan. Jadi cuman bedanya sama putus-putus yang kemarin lebih siap untuk ngebuka hati aja gitu. Kalau ada yang kalau kemarin kan kalau ada teman yang pingin ngenalin atau apa benar-benar gua tutup gitu. Nggak mau ngebuka celah. Tapi kalau sekarang ayo ngebuka hati gitu. Nah, ini sebenarnya yang menarik. Kan sebagian besar, kalau wanita itu akan lemah dengan apa yang dia dengar. Kalau pria, dia akan lemah dengan apa yang dia lihat. Terbukti laki-laki banyak terpincut dengan wanita yang dilihat seksi. Kadang-kadang sampai hilang jabatan. Banyak permasalahan di negara kita. Sampai hilang juga tahta, semua dan lain-lain. Kalau cewek, sampai kehilangan hal yang paling berharga karena mudah untuk dirayu. Karena kan dia lemah untuk apa yang dia dengar. Baru Itu tahu. penelitian dari Dr. Suniatsen ya, senior saya ya. Ini tentang susternya dari China, jadi Iya, ini karena kan saya belajar- patokannya ke Cina ya. Saya belajar di Tiongkok kan. Oh iya. Nah, kalau cewek rata-rata saat dia ada permasalahan putus hubungan atau apapun kan, ya mungkin suster tahu ya, identik dengan dia galaunya panjang. Dia pasti kayak meratapi, sedih, karena begitu mahal arti kasih sayang. Nah, kalau Ido sendiri jujur, ini nggak usah malu-malu. Ada nggak sisi masa di mana merenung, terus agak menyesali apa yang udah diambil keputusan atau kehilangan yang berlebih? Ada nggak jujur sebenarnya? Ada pastilah, karena kan bisa dibilang yang benar-benar pakai perasaan dan yang menganggap hubungan itu komitmen baru ini sama Dinar. Biasanya Yang nggak lain pernah. cuma biasa mampir ke kosan aja, paling nonton Nah, bola. iya, yang lain paling gua nganggap Iya. ya kita pacar, Ya, maksudnya. paling Tapi kalau gua yang pacar lain- lagi di yang lain luar. misalkan mampir ke kosan, makan minsan sama celana bola. Habis itu keluar. Dokter kok curhat?
Enggak. Adik dokter ya? Adik saya. Iya. Tapi udah pernah makan mie instan di Belum. di rumah kamu? Belum. Rumah Susan? Belum. Belum sampai lah kayak adik dokter bisa nyamperin satu apartemen. Itu sekarang satu apartemen udah lega semua. Ih, keren ya. Negatif HIV-nya ya, Bro. Goyang itu kan goyang macam. Saya ketahuan ya. Kan belum lagi yang bawa-bawa. Adik saya tuh emang luar biasa. Saya pernah marah-marah kamu ya. Apa macan, itik, serigala, banteng semua. Dia bilang jawabannya apa? Saya mau bikin taman safari. Emang dasar itu orang. Baik ya niatnya ternyata adik Ada dokter. kesedihan juga. Pastilah ada. Galau ya kalau kata orang, Iya, mungkin gitu. galau-galau. Mungkin galau. Nelpon nggak atau WA atau ngelihat misalkan ngelihat fotonya tapi Enggak, diem-diem gitu. lebih Masih ke follow ini. Instagramnya nggak? Apa? Follow Instagramnya? Enggak, udah enggak. Oh, unfollow. Itu yang saya nggak suka nih sama pria-pria khususnya banyak di Indonesia. Kalau udah enggak itu langsung putus hubungan gitu loh. Iya, karena kan Tapi kan kadang orang butuh waktu, dokter. Nah, Ya, tapi itu jangan dia. diputus hubungannya. Kan bisa aja bulan depan di follow lagi. Tapi nggak boleh. nggak, maksudnya nggak mau stalkingin dia, terus kayak ya udah ngasih waktu buat diri sendiri gitu. Kalaupun mau mengenang kebersamaan kita ya udah sambil ngeliat video aja, bukan ngekepoin dia lagi ngapain, enggak. Lebih ke situ. Ya jadi kayak ya udah punya, aku nganggap kayak ya udah bukan punya gua, jadi nggak mungkin gua ngubungin gitu loh. Jadi nggak mulai. Enggak. Tapi ada ini nggak nge-DM random gitu. Pelarian kan kadang-kadang kan. Oh, itu sempat jadi masalah, dokter. Sempat benar, nge-DM sempat apa, bukan Berliana, nge-DM, jadi ya. kayak Oh Berliana kamu DM juga? nih Berliana itu di DM sebelum jadian sama dia. Itu lebih ke random sih, Dok. Kayak gini, wah itu juga Kenapa? Nah, ya, coba jelasin dulu tadi. itu bukan DM yang jalan yuk, apa yuk, cuman hai doang deh. Ya, Kenapa? Strategi awal emang begitu. Tapi habis hari itu, begitu dijawab, baru ada berikutnya. Nggak mungkin orang nggak kenal langsung makan bakmi yuk, nggak mungkin. Tapi itu udah Pasti lama bertahap. sebelum. Tapi sebenarnya kalau cewek di DM, berarti cewek itu ada sisi yang menarik. Dan cewek juga nggak boleh terlalu kayak menunjukkan, di DM aku. Nggak Iya. boleh, biasa aja. Nah makanya gue bingung tuh, baru di hai aja udah kayak seakan-akan gue mengajak dia makan, dinner atau apa. Tapi ini sebelum Ridho pacaran sama Dinar Sebelum, Candy. pastinya. Kok jadi heboh malah jadinya begitu? Ya, nah itu bingung tuh. Lu nggak tahu kenapa, bukannya kegeeran ya, cewek tuh kayak bangga di DM sama itu. Oh. Nggak usah jauh-jauh deh, ada tuh temannya Dinar yang di Bali, padahal cuman ngomong kayak gini. Mam, panggilannya Mam lah. Mam, ada kenalan link untuk ke klub di Bali nggak? Karena dia tahu dia stay di Bali dan dia ada kerjasama gitu kan. Siska Meliana. Gua nggak. Ya, terus tiba-tiba bikin yang konten. begitu ya Siska. Konten sama Dinar, si Ridho nge-DM. Lah, kan gue ngakak, itu kan gue minta ini link kerjaan. Gue kan belajar dari Koko, jangan pernah malu Do selama itu untuk link, ya jangan pernah malu Untuk saling luar. Gua Tapi pakai- cewek salah tafsir. Iya, makanya. Tapi kalau suster sendiri pernah nggak di DM sama beberapa orang-orang cowok-cowok tuh nyikapinnya sebenarnya apa memang kayaknya cowok ini suka sama gue nih atau apa sih sebenarnya? Sering sih di DM sama cowok-cowok random gitu. Terus? Cuman ya biasa aja, mungkin dia pengen kenalan kayak jadi temen. Nah, ini yang Gitu benar aja. nih, cewek kayak gini nih, emang Iya. beda Tapi ada perasaan intelek. nggak misalkan? Cowok mana yang random ke WhatsApp cuma mau jadi temen doang? Oh itu bagus dong. Lah kok? Enggak. Hah? Cowok banyak link. Cowok Jangan begitu. kau munafik, Dokter Faiki. Provider itu bisa jalan karena ada komunikasi. Ya, Excel, simpati, Indosat semua. Kalau tidak ada komunikasi mereka tidak berjalan. Emang Dokter Faiki pernah ngerandom DM cewek terus cuma mau buat bersahabat doang Siapa tanpa ada niat macem-macem? Oh, kita mah Dokter Paiki mah nggak pernah DM siapapun. Dokter Paiki itu selalu langsung pesan di aplikasi. Iya. Tapi saya ini loh, Ya, pernah aplikasi ngelihat kesehatan. adanya dokter nge-DM orang yang baru lagi cerai di DM sama dia. Ember. Itu Hollywood gempar ya, Hollywood Itu gempar isinya ya. apa? Hollywood gempar. Iya. Itu istrinya si ini kan. Johnny Iya, Depp. Johnny Depp. Kan abis itu DM apa, Dok, kalau bisa boleh tahu? Ember ngajak Adanya. kata dia, "Hey, if you wanna come to Indonesia, I wanna bring you go to Broken Rice, bubur nasi, makan bubur." Oke, oh, pingin jadi ini ya. Broken Abis Rice. cerai jadi pingin jadi sandaran Nah buat itu, si Ember. saya tuh bangga sama adik saya ya. Adik saya itu
peka gitu loh. Dia tahu aja ada masalah di mana gitu dokter ya. Dia udah tahu nih, yang ini mau bisa, yang ini bentar lagi. Dia tuh kayak punya data statistik gitu loh. Bukan nggak peka ya dok ya, PK. Hampir mirip sih. Oh kan udah negatif dok ya. Oh udah aman, Iya. aman. Udah Nah, ini aman. malah jadi gitu. Karena itu lega banget, banyak orang lega dokter. Ini bakal jadi berita ini nanti ini. Enggak, ini udah ini belum cek belum. Udah, kita kan otomatis punya anak 4 pasti kan tes terus. Sunat belum? Sunat Iya. udah. Udah. Sempat infeksi dulu soalnya. Oh sempet ya. Tapi kalau kamu nganggapnya biasa aja lah ya suster mah ya kalau di DM Iyalah, gitu. kayak Ido misalnya- pernah nggak komunikasi sama kamu langsung misalnya? DM kamu gitu atau WA atau DM kayaknya pernah nggak ya? Kayaknya nggak pernah sih ya. atau langsung aja misalkan kayak aku di Manggarai nih. Manggarai ngapain dok? Ya gitu. Manggarai ngapain? Manggarai ngapain dok? Dok, kadang suka keceplosan ya. Selalu Manggarai, kenapa ya? Kan banyak daerah lain disebutin Manggarai terus. Itu punya pengalaman pribadi dia. Marta, ini aku lagi di Lokasari gitu. Oh, loh. Kenapa Lokasari ya dok? Makan durian di Oh situ. iya. Makan durian. Minum darah ular ya dok ya. Habis makan durian darah kobra baru minum Darah kobra. Ada bro di belakangnya. Ada. Tapi pernah DM atau WA? Dok, jujur. WA pernah lah kayak Apa kata-kata pertamanya? lupa ya. Nggak mungkin lupa. Enggak Apa ya? Lagi sibuk nggak? Mau Iya. Tapi kalau kamu nggak kayak- ngomong, aku minta KPK buat buka nih. Apa hubungannya? Apa Ya paling katanya? lagi sibuk nggak? Ayo main ke lokasi syuting nih, gitu-gitu. Oh. Bener nggak Kak Rido? Kayak Iya, gitu doang. tapi bahas konten dulu gitu. Iya, terus mau Masih konten jalan nggak YouTube? Mau vlog nggak? Mau collab nggak? Gitu-gitu. Iya. Oh bagus deh yang bener-bener Pinter. menawarkan. Kalau main catur strateginya bener dok ya, pionnya maju dulu. Karena kalau Rido ini bedanya sama adik saya ya. Iya. Kalau Rido ini kayak ketolong tampilan gitu ya maksudnya. Dia kan baik gitu loh. Tampilannya tuh nggak dok? Berasa nggak sih dia lebih cerah sekarang kulitnya? Mungkin karena kinclong. kayaknya pakai apa ya kamu? Sabun cuci piring B29 mungkin. Pakai Enkos dong dok. Oh dokter, bridgingnya dong dokter. Makanya teman-teman di lokasi kayaknya, aduh perawatan Rido pasti mahal. Nggak mahal, di Serius? bawah 300 ribuan. Serius. Mana? Di situ perawatan di bawah 300.000. Buset, dokter kan banyak sekarang kalau perempuan krim malam, habis krim malam, krim setengah malam, habis krim setengah malam, krim seperempat malam, numpuk-numpuk kan. Benar. Ini cuma pakai satu doang. Benar. Krim Kadang-kadang kan cuma 4 pembersih, toner, krim siang udah sama UV sama malamnya. Ada sinaran UV juga. Dia Iya. bisa melindungi dari sinaran Itu matahari. bahaya loh dok. Luar Itu, biasa. Kadang-kadang sinar kan, UV. tapi harganya murah ya. Karena kan krim kan banyak melahirkan Nah, juga. itu dia. Orang nggak punya duit beli krim pagi, Heeh. nggak punya duit lagi beli krim malam. Lama-lama dia jadi kriminal kan. Dia karena tidak ini. Tapi ini mah harganya terjangkau kan. Harganya terjangkau. Berapa harganya ini dok? 250 sampai 350. Paling mahalnya itu 350 deh. Paling mahalnya Berapa udah. jam itu? Itu krim yang lain dokter. Ketahanannya berapa lama gitu loh? 350. Showtime berapa ya showtime nih? Harganya dari 250.000 sampai 350. Paling mahalnya 350 kan nyampe sejuta. Di satu paket itu ada Iya. berapa item? Ini cuma 4 item. Bongkar dong, bagaimana? Waduh. Bongkar dong, dibuka dong, dikasih tahu. 4 item. Biasanya kan kita perlu numpuk-numpuk. Itu 5. 4. Nah, ini nih kotak petunjuk pemakaian, Dok. Udah, dengan 4 Dari gini sini doang. dulu, ini apa aja? Dari sini dulu. Nih, Nah, maaf, itu kameranya gitu. ini facial wash. Nah, dia tuh ada 2. Jadi yang bikin muka glowing sama yang anti aging. Nah, kalau anti aging nih buat kita-kita nih yang umurnya udah 30-an. Makanya kan kalau di lokasi lawan main gua itu, Dok, itu anak-anak 13-14 tahun. Yang ceweknya. Yang kecil-kecil. Iya, dibilang, "Ah, Karido umurnya udah 33 tapi kayak 20-an gitu." Wah, karena pakai ini. Ini anti aging. Oh, yang kedua itu apa? Menunda penuaan dini. Oh, yang kedua? Yang kedua, ini biasanya habis pakai facial wash. Ini untuk membersihin yang lebih Oh, Tina. membersihin lagi. Toner, bukan Tina. Toner. Tina habis muka Tiner dong. buat nyemprot furniture, Ah. dong. Maksudnya butuh itu tuh, harus dimakan ya lawakannya ya. Oh, Tina. Nah, ini Oh, krim Tina. pagi nih. Ini Itu krim pagi sekaligus Oh, itu ada day cream namanya. day cream. Yang bisa melindungi juga dari sinaran Iya, ultraviolet atau UV matahari. itu berbahaya. Oh. Makanya dokter kalau mau syuting
sebelum pakai bedak, udah pakai gini aja. Karena bedak itu bahaya loh, hati-hati loh. Kalau kita udah kena bedak, kena lampu kayak gini, itu jerawat, penuaan dini, kering. Oh berarti kita lebih bagus juga untuk kayak penggiat-penggiat kita iya. tuh bagus itu. Oh yang kayak itu yang warna hijau apa? Yang terakhir, nah ini pamungkasnya nih. Ini serumnya, ini yang bikin muka kenyal, terus merawat dari dalam. Pemakaiannya gitu. bagaimana kalau pemakaian serumnya? Pemakaian tipis aja. Kalau Di gue sih, mata. oh, enggak, bukan. Campur teh manis dok ya. Iya, Jadi kalau gue biasanya 4 titik aja, 1, 2, 3, 4. Oh di titik-titik wajah ya susternya. Iya. Baru di. Suster juga pakai ya? Suster pakai juga. Baru mau nyoba ya? Baru mau coba karena Iya. kemarin Kak Rido bilang ini bagus banget soalnya kan aku bilang mukanya Kak Rido kok sekarang kok kayak Barbie sih kayak Nah, tuh. kayak porcelain Barbie. gitu. Barbie. Iya. Tapi bener tahu udah muka lu. Iya. Serius. Terus kalau misalnya mau di-combine sama yang satu lagi, dia kan ada dua ini. Yang satu lagi itu yang glow, jadi yang bikin muka glowing. Nah itu bisa dicampur tuh dok. Bisa dari Bisa, dua. karena dia Kalau ini udah BPOM, ya sesuai dengan tagline-nya. Sehat, aman, simple. wah luar biasa. Tapi Cuma dengan 4 gini doang dok. BPOM-nya udah ada. Udah ada. Semuanya juga aman. Halal. Wah halal juga. Jarang loh, Bisa dikonsumsi. Tapi sekarang pertanyaannya, Apa tuh? cara belinya bagaimana? Nah, cara belinya gak usah pusing deh, gak usah ribet, langsung aja ke Instagramnya, kepoin di situ ada linknya, link di marketplace-nya yang warna biru, merah, apa kayak ada di situ. Jadi langsung aja add cost, masukin. Wah, luar biasa. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, klinik ini informasi bagus banget dari Rido. Adcost benar-benar mempersembahkan skincare yang terbaik buat semuanya. Nah, ini juga ada item-item yang bisa kalian gunakan. Kalau mau mendapatkannya juga mudah banget, pasti di marketplace juga ada. Iya, Atau benar. direct di Instagramnya Adcost langsung di bawah ini. Semuanya bisa kalian order. Karena untuk kesehatan dan cantik, buat pasangan Anda pasti berkorban untuk yang kalian cintai. Mantap semuanya. Ini penting banget loh dok, apalagi kita tuh kalau cowok kan putus galau, biasanya dia tuh Kusem nggak update diri itu entah mau ngebikin badannya kekar atau bikin wajahnya makin halus. Nah ini yang gue lakukan. Tapi kalau suster sendiri sebenarnya seneng nggak sih sama cowok-cowok maskulin yang suka perawatan atau ini atau apa adanya aja gitu atau bagaimana? Suster sendiri. Ya perawatan boleh sih, cuman kalau terlalu banyak perawatan kesaingan sama cewek. Oh jadi Ntar yang takutnya sedang-sedang aja, melehoy. yang penting Iya. enggak. Ini kan bisa cowok bisa cewek juga kan? bisa cowok, bisa cewek, bisa pokoknya anak di Unisex atas lah umur ya. 13 tahun lah. Tapi bagusnya tuh kalau bisa sambil dipakein juga kan sama si pasangannya kalau lagi dulu. Ya, itu beda lagi. Bagus. Kebanyakan diolesin sih badannya dok ya. Iya. Dokter lebih ke badan ya daripada ke muka ya. Lebih kering badan ya. Bener dong. Sama pasangan ya suster ya, maksudnya saling. Dokter kembali ke ini. Rido nge-WhatsApp ngajakin pergi itu Siapa? Enggak, gue cuma mau nanya aja nih dokter. Ya, tanya apa? Sebenarnya laki-laki bisa nggak sih bersahabat dengan seorang wanita? Tidak. Menurut Rido? Bisa, tapi ada batasannya. Karena persahabatan laki-laki dengan wanita lebih banyak nanti akan menjadi faktor lain daripada faktor manfaat. Karena wanita dan laki-laki itu udah diciptakan memang kodratnya berpasangan, bukan persahabatan. Dapat Apalagi kalau laki-lakinya memiliki seorang istri dan seorang istri memiliki seorang suami, tidak ada persahabatan. Selayaknya kalau kalian mau bertemu, ajaklah pasangan kalian masing-masing. Gitu. Ya. Nah, ini sekalian mau nanya nih dok. Teman ada problem nih dok. Dia pacaran beda agama. Terus gimana jalan tengahnya dok? berat. Tadi pas di briefing dia nggak berani jawab. Kan? Berat. Berat nih dok. Cuma ini masalah cinta. Sebenarnya gini ya. Dari ilmu kedokteran aja. Ya sebenarnya nggak ada yang Ada. beda ya. Makin berat ya kalau sebenarnya cinta itu prosesinya pasti berbeda antara kan kalau dalam Islam itu ada hablum minan nas, ada hablum minallah. Hablum minan nas itu adalah hubungan antara sesamanya. Cinta manusia. terhadap sesama manusia, ya tahulah. Terus juga mungkin agama apapun kalian semuanya ya. Jadi cinta terhadap Tuhan. Memang cinta terhadap Tuhan itu nggak boleh ada perbandingannya apapun. Secinta-cintanya kita sama manusia, kita harus lebih cinta sama Tuhan. Itu perbandingannya. Jadi nggak pas buat di-compare.
Nah, kalau masalah perbedaan agama, yaitu mungkin kalau agama yang lain saya belum begitu mendalami. Tapi di dalam mungkin saya berkeyakinan Muslim, memang harus satu keyakinan. Agar nanti dalam perjalanannya juga mungkin ya bisa menjadi hal yang baik. Itu bukan berarti yang lain tidak baik. Semua kembali kepada keyakinan masing-masing. Berarti solusinya jaga jarak. Kalau faktor Untuk pandangan manusia tauhid, ketuhanan, itu kembali ke hati. Saya juga nggak setuju karena seseorang akhirnya dia pindah agama. Karena mencintai alasan manusia tapi mengorbankan ketuhanan, itu yang saya nggak setuju juga. Iya. Karena bagi kita, Tuhan itu mulia. Apapun agama kalian, sekali lagi. Tuhan itu bukan layak untuk di-compare tentang permasalahan hati. Kita ada di dunia ini karena Tuhan. Iya. Jamaah. Ya, sekian ya. Lumayan dapat TikTok dulu. Oh, kamu buat TikTok ya? Ya nggak, mudah. Saya juga masih belajar. Iya. Tapi Tapi seenggaknya pertanyaan sebenarnya dokter, kenapa Ridho nanya itu? karena Karena kebetulan di sebelah kanan dokter ini agamanya berbeda dengan pasien kita, Ya dokter. kan, Edo mau nanya kan kita Mau nanya pasti ada tujuannya dong. lagi Dok. berteman, siapa tahu. Jadi kan kata dokter tadi nggak ada yang namanya pertemanan antara perempuan dan laki-laki. Jadi mending diancang-ancang dari sekarang gitu. kalau Rido kan anak pertama ya? Iya, Anak pertama ya? Punya adik? punya Berapa adik? Dua? 1, 2, 2. Dua ya? Dua. Berarti kalau 3 ya? Iya. Kalau kamu anak ke Anak bontot, anak paling Terakhir? Iya, terakhir. kakak kamu? Kakak aku ada 3. Cewek? Ceweknya 2, cowoknya 1. Salam buat Cici ya. Siapa tuh cicinya manis juga ya? Itu doang. Ya sama tuh jadi saudara dong. Iya. Enggak, maksudnya kalau dari penjajakan, baiknya mungkin jangan terlalu berat juga sih, memang untuk membicara hal yang terlalu jauh. Tapi seenggaknya gini, dalam Islam itu ada ta'aruf. Ini kita agak lebih dalam sedikit ya. Dalam Iya. Islam itu ada ta'aruf. Ta'aruf benar. Tapi bagi orang-orang yang tepat untuk menjalankan. Saya bilang adik saya salah satu orang yang tidak tepat untuk bisa menjalankan ta'aruf. Karena adik saya itu semuanya butuh proses. Kadang-kadang dia baru kenal aja orang nih. Udah langsung aja orang mau diteteng ketahuan. Begini-gini, nggak boleh. Semua itu butuh proses. Apapun kalian. Ya kayak Ido mungkin sama Marta ya. Kalau nanti mungkin bisa sejalan. Kalau saya lihat sih energi kalian energi yang bisa bersama, gitu. Cuma tinggal suatu hal apapun semua bisa didiskusikan, gitu. Tapi yang paling penting adalah proses saling mengetahui itu lebih penting. Supaya nanti Ido juga udah terlalu capek kan buat penjajakan lagi. Nanti di tengah jalan seperti itu lagi. Lebih baik dari awal bicarain semua apa adanya. Gitu, karena kalau dari awal berdarah-darah, berjuang bersama, nanti kesananya pasti akan lebih. Iya, makanya kenapa ada pertanyaan gini, karena dulu pernah awal-awal itu pacaran sama yang beda agama. Terus kita yang berpikiran, udah jalanin dulu aja, gimana nantinya itu gampang lah. Kita mempergampangin permasalahan itu, dan akhirnya di ujungnya akhirnya kita yang kayak ya udah kamu aja yang ngalah, enggak kamu aja. Itu baru menuju untuk berapa bulan doang. Dan akhirnya itu jadi kayak sampai sekarang kita nggak berteman gitu loh, cuman gara-gara itu jadinya. Iya, makanya itu suatu hal yang nggak salah juga dibahas di depan. Tapi lebih kepada saya dibilang nggak layak sih kalau permasalahan cinta kita di-compare sama ketuhanan. Iya sih. Karena memang biarlah andai kata, misalkan ya andai kata ya Marta atau siapapun lah ini konteks permasalahan objeknya, dia pindah bukan karena seseorang. Ataupun dia belajar dengan sendirinya, dia tahu dengan sendirinya gitu. Karena konteks itu sangat mulia banget sih. Nggak boleh disentuh tentang hal manusia apapun. Terus apa kabar adiknya dokter sama wanita yang dari Rusia itu, dokter? Oh iya. Saya udah bilang sebagai kakak ipar ya. Dalam waktu dekat kemarin, adik ipar saya Aliona itu, dia mau masuk Muslim. Oh, mau mualaf, dokter? Nah, tapi saya bilang, kalau dia mualaf hanya karena diri kamu, saya pikir suatu hal yang Terpaksa. tidak ada unsur dia bener-bener dari hatinya, Nggak ideal lah, dokter ya. ketuhanannya. Karena aku bilang kalau itu semuanya harus berjalan dengan sendirinya, yang nggak boleh diintervensi apapun, bentukannya, sifatnya, apapun. Kecuali karena adik saya akhirnya dia jadi belajar Muslim dan dia mendalami, akhirnya dia mualaf, itu boleh ada terproses. Tapi karena ya udah, kalau yang penting aku bisa nikah sama kamu, aku mau pindah agama ini. Tuhan saja sudah kamu belakangi.
apalagi rumah tangga kamu nanti. Wih, bijaksana sekali Ambil dokter. dulu ya saya. Karena ada ini ya. Lama-lama berubah. Malu sama kelakuan dokter Iya, ya. ya kadang-kadang ilmu mah ada. Iya, benar. Materi 9. Ya, cuma kadang-kadang Praktek 5. akhlaknya gitu loh. Kadang-kadang yang agak masih agak PR gitu ya. Gitu loh. Prakteknya takutnya gitu loh. Nggak sesuai gitu. Iya. Tapi seenggaknya kalau menurut aku saling mendalami aja satu sama lain. Tapi kalau hal yang Ido suka dari sekilas aja lah kita bicara manusia aja lah biasa. Apa yang Ido suka dari sosok seorang Martha? Nggak tahu berapa baru kali pertemuan, udah nggak tahu ya, nebak aja dia tipe bukan penurut ya, tipe yang bisa ngejaga cowok itu tetap di atas gitu loh, gitu. Begitu. Iya. Dan intelek Dia senengnya aja. di bawah dokter. Bukan begitu maksudnya. Arahnya bukan ke sana. Loh kan kalau dia laki di atas, si perempuan Iya, di bawah tapi ini dokter. bukan cerita tentang hubungan kayak gitu. Ini cerita tentang status orang diperlihatkannya. Karena kan gitu. kadang-kadang wanita juga, maaf ya, misalkan dia banyak juga nih kita temuin sekarang nih, wanita dengan dia emansipasi kan. Iya. Akhirnya dia mau kerja, dia apa, kadang-kadang sedikit juga yang karir suaminya di bawah istrinya kan. Nah, hal itu jadi kesenjangan. Tapi mungkin dia bisa melihat bahwa dia bisa melihat sosok suami tanpa melihat status apapun gitu. Bisa gitu dokter. You know it's my dad. Ya, ini Karena punya adik ipar Rusia makanya gitu dokter. iya. Ini juga lagi sedih Rusia sekarang, Dok. Kenapa? Jadi semua cowok-cowok ataupun laki-laki yang usia 17 tahun ke atas dipaksa untuk perang menjadi tentara. Sekarang Wajib di militer, Rusia wajib kondisinya lagi militer. begitu, jadi wajib militer. Makanya dia mau nyelamatin ada beberapa keluarganya, dan si adik ipar saya itu bingung ya. Sepupunya ada di Ukraina. Iya. Terus? Bener nih cerita apa adanya. Sepupunya ada di Ukraina, adiknya mamahnya, dianya ada di Rusia, dan mereka saling perang. Jadi mendoakannya bagaimana gitu loh. Jadi, ya jangan tembak. Gitu. Iya. Doakannya damai dong dokter. Itu maksud saya. Saya makanya dalam waktu dekat ini, saya mau ke Uganda. Jauh dong. Rusia, Ukraina, Uganda, jauh dong. Ya minimal saya tamasya. Kayak pikir mau jadi jubir gitu loh. Ya sosokan perang antara tawuran warga aja. Apalagi perang nuklir ya. Ya, saya telepon kemarin juga malah nggak diangkat kan. Mr. Putin. Putri. Sorry ya, maksudnya bercandaan aja. Bukan lebih ini aja. Nah, maksudnya sambil berproses juga kan lebih baik gitu. Kalau tadi kan Ido melihat Martha bisa melihat itulah ya. Kayak bener-bener menghargai juga sosok dan lain-lain gitu. Nah, kalau dari Martha sendiri, sosok Ido apa yang bisa Tapi Martha- aku mau nanya dulu nih sama suster ini. Suster ngelihat percintaan aku dengan si DC itu hubungan apa gitu loh? Deddy Corbuzier? Itu siapa? Deddy Caiman. Nggak harus ngomong yang jelas dong. Dia nggak tahu. DC semua orang taunya Deddy Corbuzier. Makanya Ido ada kelainan. Pantat Ido masih aman kan? Iya. Bagaimana kira-kira? Suster ngelihatnya. Bisa cinta Iya, sama yang sebelumnya. pengen ngelihat tanggapan perempuan. Banyak drama pusing. Iya. Dramanya apa? Iya, Kayak Pai berantem Sucen ya? mulu. Bisa Pai Sucen kan banyak drama yang dikurung di pagoda. Mungkin sungguh kali. Oh, enggak, banyak drama. Maksudnya suster nggak nyaman di area-area begitu? Iya, kayak dikit-dikit ribut, hal kecil kayaknya diributin gitu kan, kayak apa sih, kayak pusing banget ngeliatnya gitu. Harusnya kan kalau pacaran ya udahlah damai-damai aja, kura-kura aja gitu. Tapi suster tahu kenapa mereka ribut? Nih suruh ini biar syuting mulu. Lumayan nih, ratingnya bagus. Enggak, itu asli. Panggil aja kalau Enggak, kan gini bedanya ributnya saya sama mantan itu terekspos kan. Karena kadang yang gue bilang gue tuh tipe yang nggak menceritakan masalah ke orang lain, tapi suka ngepost quote-quote atau kata-kata yang bagus itu buat diri. Nah, cuman netizen atau orang-orang itu ngarahinnya ke menghubungkan. Kayak suster aja, suster kan punya permasalahan sama cowok yang lama kan. Nah, kayak gitu aja. Dia dicerita. Kamu siapa?
Dokter bukan apa bukan nih dokter? Harus cerita ke dokter. Kok dokter emosi? Tidak penting, dokter. Jadi orang Medan sih. Cina main. Akhirnya, ada masalah juga. Cuma cara mengatasinya beda-beda. Setiap hubungan itu kan pasti nggak ada yang baik terus. Cuman kan ya bukan drama. Ini Cara ini. Iya. Cuman Nah, kalau kita emang suster sendiri sebenarnya idealnya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan pasangan seperti apa kalau pandangan dari suster? Ya diomongin sih baik-baik gitu. Diskusi, lebih kepada diskusi. Jangan lebih ke apa ya ribut gitu. Kenapa sih sampai hal kecil kayak gini diributin kayak gitu-gitu. Tapi kalau dari pandangan suster, hubungan ini bebas berbicara ya. Maksudnya gua yang salah atau dia? Maksudnya siapa yang Belain dari, siapa? dari pandangan suster bebas. Pingin tahu aja dari ngelihat di kacamata. Ini berat nih. Ini. Salah jawab kena bully. Kalau aku kan baru dengernya kan dari satu pihak ya. Terus kan Pihak aku juga siapa? dari pihak. Padahal kan kamu ibunya. temannya Dinar Candy duluan Tapi kan? kan aku kan nggak gitu deket juga kan. Oke. Cuman kan aku kemarin kan baru diceritain the whole story-nya kayak gimana. Ya menurut aku mungkin dua-duanya salah kali ya. Iya gitu. Biar aman aja ya. Dokter ada teori nih dokter. Teori apa Teori lagi? nih dulu saya waktu pernah kayak Rido juga tunangan sama cewek terus berantem Yang sekarang dulu. istri ini Bukan. Yang lama. Lama. Hamil tapi dah. Enggak. Nih gini nih ya. Tunangan. Ya, Terus berantem mulu. Nah akhirnya kita nanya ini mau menikah bener kan nih berantem mulu. Jangan karena gitu, berantem mulu. Iya. Terus akhirnya kita pergi ke Lenteng. Ya kan suka kan banyak. pembimbing pernikahan, marriage counselor. Konselor. Terus Itu terus ketemu di situ ngobrol 1 jam, terus akhirnya dia bilang coba deh kalian pisah dulu 1 bulan, nggak boleh ketemu, nggak boleh ada physical touch, nggak boleh tetek bengek gitu dalam 1 Telepon? bulan. Telepon ya masih boleh, cuman nggak boleh ketemu. Video call misalkan. Boleh. Zaman dulu pakai BBM susah dokter. Kirain masih bisa. Pak. ngirim-ngirim video. Gitu. berarti. Tapi akhirnya sekarang saya ngerti dokter kenapa harus dipisahkan dulu selama 1 bulan. Karena kalau masih terjadi sentuhan fisik, masih terjadi gini, tubuh kita tuh menghasilkan 2 hormon yang cukup dominan yaitu dopamin sama serotonin. Nah, ini tuh hormon ini tuh kayak apa ya? Kayak nagih. Jadi tubuh kita kayak canduan minta lagi gitu. Begitu kita nggak ketemu dia tuh hormon ini nggak keluar kan dan tubuh kita bereaksi bikin kita jadi galau, jadi sedih, jadi segala macam gitu dokter. Padahal sebenarnya itu reaksi dari tubuh kita meminta hormon dopamin dan serotoninnya keluar lagi. Makanya tadi di awal acara kan saya tanya, kan ini 1 bulan. Nah, setelah proses 1 bulan itu ternyata tubuhnya sudah tidak terlalu kecanduan lagi. Itu tandanya apa kalau tidak kecanduan? Logikanya mulai bisa berpikir. Oh, berarti ini jawaban kenapa adik dokter sering ke Manggarai. Adik saya. Kecanduan ya. Kecanduan itu. Adik saya ke Manggarai paling. Tapi mungkin lebih tepat pertanyaannya bagaimana caranya bisa tetap aman dan negatif HIV-nya dokter itu ya. Karena berarti Balik lagi. cukup disiplin adik dokter ya dalam melakukan berita di mana-mana, Piki tes HIV. gesek-gesek doang dokter ya? Bukan, Bukan. maksudnya ya Tuhan juga kan mungkin memberikan kesempatan, tapi nggak boleh terulangi atau apapun. Iya. Tapi kalau tadi setuju nggak sih kalian? Apa tuh? Ya kayak pisah dulu, break dulu kalau lagi ada permasalahan. Suster dengan yang mantan yang lagi bermasalah sempat nggak menggunakan metode itu, break dulu gitu? Enggak. Tetap ketemu? Tetap ketemu, tetap diteror. Akunya yang pusing ya. Kamu diteror? Iya. Dia pacaran udah kayak cicil rumah 6 tahun ya? Iya. Tuh. 6 tahun. Kamu pacaran 6 tahun? Iya. Oh, karena udah ini ya, udah saling tahu harusnya selama 6 tahun. Udah saling tahu sih, tapi Tapi kasar nggak? Bisa ada kata-kata yang suka dilontar? ada lah pastilah. Namanya cowok kan kalau udah kesel gitu kan, pasti ada lah kayak ngelontarin kata-kata kasar. Wah, Tapi aku akhirnya bisa enggak. nih. Aku Masa? ngambek. Itu lagi promosi bukan? Enggak, tanya aja 6 sama tahun ini mantan-mantan. bisa gini? Akhirnya ini aku udah pisah sekitar 6 bulanan sih ya. Sekarang? Akunya sih survive sih, dianya yang masih belum survive. Dia masih coba ini. Mungkin karena ya enak lah ya. Maksudnya kayak apa? Biasa ada Pasti pasangan kan tiba-tiba sendiri. Enak apa, Dok? Ya kan orang kalau biasa ada pasangan tiba-tiba ditinggal sendiri. Hah? Orang Hancur. iya pasti ada kehilangan. Karena cowok itu kadang-kadang di saat bersama arogannya tinggi. Tapi di saat si ceweknya meninggalkan dan kehilangan, sebenarnya dia orang yang paling ngerengek, orang yang paling lemah. Nah, kalau saya ngerasanya malah kebalik.
Yang kayak dokter bilang tapi versinya balik. Maksudnya? Ya. Dinner candy yang mereka Bukan, dia yang ngerasa arogan. Tapi saya yakin ketika nanti saya benar-benar putusin terus saya punya sesuatu yang baru, pasti dia akan di posisi. Tapi Rido udah coba membuka hati buat yang baru. Udah mulai termasuk ngebuka. Sama ini siapapun udah mulai ngebuka. Karena tapi perasaan sama Dinar masih tersisa atau tidak? Jujur. Ya kalau masih sayang karena baru dia perempuan yang saya seriusin gitu. Oke, sekarang situasinya, anggaplah besok menjelang Rido bangun tidur. Ya saat bangun tidur tiba-tiba ada dua wanita yang ingin bener-bener Rido harus statuskan kembali sama Dinar atau misalkan menjalin hubungan yang baru dengan Martha. Mana yang kamu pilih? Yang mau nikah duluan. Di antara keduanya? Iya. Yang mau menikah duluan? Karena chat terakhir pun aku ngomong kayak sama Dinar kan. Dia pingin kita ngobrol baik-baik, nyelesain. Enggak, ini udah nggak ada penyelesaian. Intinya. Biasa kalau ngobrol di mana? Di Seraton kah? Atau di apa? Haris? Oyo. Enggak, maksudnya kalau ngobrol kan pasti kan di tempat yang intens dong. Nggak boleh ada orang lain dong. Iya, itu adik dokter itu mungkin. Enggak, kalau kayak komunikasi kan? Pasti. Komunikasi by chat aja. Nah, kalau sekarang Dinarnya, oke Rido, aku mau menikah sama kamu. Ya udah nikah. Mau kamu kembali sama dia? Ya, kalau memang bukan, ya mau nggak kembali sama dia? Lah. Mau. Mas, ini udah pendekatan bagaimana? Emangnya tadi ngomong pendekatan? Kan gak ada ngomong. Tadi kamu ngebuka hati, itu kan pendekatan. Ngebuka hati itu berarti kayak ya udah selama ini kayak pintunya ditutup gitu. Jadi ibaratnya ya udah sekarang gue buka hati gue. Jadi lebih kayak milih, ini lebih baik nggak dari dia, ini lebih baik nggak dari dia kayak gitu. Kalau dulu udah Dinar yang paling baik. Ya kalau sekarang membuka hati berarti bisa siapa aja bisa masuk ke situ. Yeah. Jadi kalau dua-duanya ngajak nikah, Rido pilih yang mana? Dua-duanya. Nggak mungkin sih. Misalnya? Nggak dua sanggup nggak kamu? Kalau nggak sanggup ngomong. Emangnya kenapa dok? Ya, siapa tahu bisa ngebantu. Masuk. Enggak, sebenarnya tadi menarik juga. Ini buat semuanya penonton-penonton Klinik Cinta. Ya buat wanita ataupun pria. Kalau kalian mau masuk ke kehidupan seseorang, baiknya ketuk pintu dulu dan memberitahu kamu mau jadi tamu atau jadi pemilik hati. Kalau jadi tamu kita bisa kasih air putih, tapi kalau jadi pemilik hati kita kasih cinta yang sejati. Dokter Viking. TikTok dapat lagi TikTok. Keren, jalan bijaksana ya. Kenapa baru putus buru-buru mau nikah lagi sih dok? Apa nggak pusing tuh? Enggak, karena dulu perubahan pandangan hidup itu tuh berubah sejak kena masalah. Jadi setelah kelar menghadapi masalah, itu kayak ya udah gue nggak mau pacaran lama-lama, siapapun yang gue temuin, gue akan langsung ke arah nikah. Jadi awal jadian itu sebulan pacaran, dia udah ngomong, sini kita ngobrol, ini arahnya kemana? Kalau seandainya ini targetnya nggak nikah, kita udahan di sini sebelum makin dalam perasaannya. Terus dia ngasih waktu 2 tahun, nggak bisa aku. Ya udah tengah-tengah, setahun. Oke, setahun. Dan ini udah setahun. Terus aku nanya lagi, makanya chat terakhir aku nggak mau bla bla bla. Ya, gue ngerasa kayak saatnya gue tegas deh, mau nikah kita jalan. Kalau enggak. Kalau mau nikah tahun depan kita nikah. Kalau enggak, ya udah cobain aja kamu sama cowok lain, aku sama cewek lain. Mungkin kita nggak jodoh gitu aja. Bukannya permasalahan tuh gara-gara orang-orang pada sering buru-buru kawin ya? Belum kenal banget, belum proses, belum apa, terus langsung ya beda, mungkin dia udah punya kesiapan atau apa. Ya pasangannya belum tentu dikenal bener-bener. Enggak dong. Mungkin pengalaman dokter, adik dokter sendiri kan juga yang sering menikah dalam waktu. Kalau Ido pribadi kok kayak gini kok, nggak ada yang namanya, kalau di Islam kan nikah itu ibadah ya. Ibadah yang paling dibenci setan lah, apapun yang kita lakuin itu pahala. Nggak ada yang namanya, kita ngelakuin ibadah, itu tuh kayak, oh bakal sial gitu loh. Ibarat kayak kita mau doa, mau sholat, mau apa, nggak mungkin sial gitu. Pasti ada keberuntungan. Jadi Ido kayak, yakin aja kan ini ibadah loh yang mau gue lakuin tuh ibadah daripada gue ngelakuin dosa. Ya apa kabarnya orang-orang yang pada akhirnya yang kayak sekarang artis-artis banyak yang bercerai sampai kalau kita ngomong KDRT sampai kan ini banyak itu juga tuh yang macam. gara-gara si R selingkuh nggak ngejamin bucin setia tetap apa terus akhirnya si R juga yang main tangan apa bla 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 gitu kan itu kan versi yang mereka lihat yang negatifnya. Ya kan yang versi positifnya banyak juga. Banyak taaruf yang sampai kakek nenek, banyak yang dari teman do sendiri deh, Arya Soka itu dari yang dia nikah, nggak punya apa-apa, masih di kos-kosan, akhirnya pas dia nikah, rezeki dia langsung bol.
Iya, sebenarnya sih nggak bisa menghukum kisah orang lain kepada kisah Iya. kita. Ya, Kita cuman nggak bisa resikonya naik aja kalau baru. Ya, contohnya kita bisnis nggak pernah research banget langsung. Ya yang penting gue kerja ibadah misalnya tetek banget terus kita kerja lalu nggak research bener-bener ya kena jackpot gitu. Ya kalau intinya kita, itu kan tergantung kita pandangannya. Kalau seandainya kita mau nikah, tapi kita pandangannya orang-orang yang udah hancur pernikahannya, ya salah lah. Kan di mana-mana pandangan itu cari yang positifnya. Berarti kita ngelihat yang pernikahannya bagus, ini apa yang misalnya oke lah kita mau nikah, kita nggak punya apa-apa untuk saat ini, tapi kita mau berusaha. Kita lihat orang ini, dia dari nggak punya apa-apa berusaha akhirnya dia punya segalanya. Misal kita mau nikah tapi kita takut nanti kita nggak punya biaya untuk anak kita, lihat orang ini, dia cuma kerja sebagai tukang bersih-bersih tapi bisa mengkuliahi atau menjadikan anaknya tentara, polisi, apa semuanya. Itu kan banyak. Tapi tergantung kalau pandangan. Kalau suster usia berapa sih sekarang? 30. Udah. baru ulang tahun kemarin dok. Oh ya, happy birthday ya. Thank you. When is your age? By the dok? way. My Suster age. sendiri sebenarnya ideal menikah itu di usia berapa sih kalau suster? Sebenarnya tadinya maunya sih 25 sih biar nggak ketuaan gitu kan. Tapi Biar nggak sekarang? kematangan maksudnya. Tapi ya sekarang belum nemu, ya udah dijalanin aja. Tapi udah tunangan? Udah sempet. Tapi nggak berhasil? Iya, harusnya sih tahun ini aku nikah. Harusnya tahun ini kamu memang Iya. jadwalnya nikah. Rido sendiri udah siap untuk nikah? Siap lah. Ya pas Yo, bu, peci. Cuman dokter nanti akadnya pakai apa? Enggak, maksudnya kesiapan itu juga penting kan. Oh iya, pernikahan, kesiapan. Gitu. Emang Rido pengen banget jadi kayak imam, kepala keluarga. Udah di level itu. Belum punya anak ya Rido ya? Belum. Pengen itu, pengen tenang, benar-benar yang kayak ini hidup gua tuh udah pernah ada di sini. Gue pingin di level berikutnya, yaitu yang lebih baik, yaitu nikah gitu. Iya, di punya level anak, kehidupan. punya apa. Ya, gue nggak mau, kan kita nggak tahu maut lah ibaratnya, minimal gue ngelakuin ibadah lah sebelum misalnya. Kan kita nggak tahu hari esok lusa. Sebenarnya gini, pahala yang terus mengalir di saat kita sudah meninggal atau tiada pun adalah doa dari anak yang soleh dan soleha, salah satunya. Makanya faktor orang ingin punya keturunan itu suatu hal yang mulia. Iya. Karena di saat kita sudah tidak ada, siapa yang akan menziarahi kita? Benar. Siapa akan yang mengirimin Fatihah kita di saat mungkin sedang ibadah gitu. Itu kan suatu hal yang tadi aku bilang, menikah untuk punya keturunan agar memiliki anak yang soleh dan soleha, baik gitu, yang pekerti yang baik. Itu suatu hal yang mulia sebenarnya. Nah, cuma kesiapan untuk menjadi imam juga harus diselaraskan dengan istrinya juga yang sudah sama-sama siap, gitu. Nah, kalau menurut aku sih ya, semua itu bisa berproses. Hidup ini tidak ada akhir sebelum benar-benar Tuhan yang memang menentukan. Jangan pernah mengatur Tuhan, karena semua takdir diatur oleh Tuhan. Iya. Nah, kalau misalkan sekarang Indo mungkin ya berbeda agama atau apapun mungkin, atau ada kesempatan dekat pun. Kalau saya lihat sih kalian ada energi yang cukup baik ya untuk mengenal step by step secara perlahan gitu kan. Mengenal itu nggak butuh waktu yang harus ditentukan. Misalkan yuk 6 bulan, yuk 3 bulan, nggak bisa juga menghukum seperti itu. Nah, Indo udah silaturahmi juga, udah kenalan juga nggak sama keluarganya Martha pelan-pelan gitu? Ya ngobrol aja waktu kita bikin konten sama, Iya, sama papa ya. Udah lumayan deket, udah tukeran WA juga. Sama papa, mama juga udah. Oh, mama enggak sih, enggak ada. Mama karena udah waktu di Bali. Oh ya. Oh, kalian udah ketemu di Bali juga? Enggak, jadi waktu masih sama Dinar, dia sama keluarganya. Ya, udah saling ngobrol kan sama papa. Iya, ngobrol. Apa papa, pandangan papa terhadap Rido? Takut sakit hati. Enggak, Boleh papa jujur nggak ngomong sih? aja. Teh, Papa ngomong. Ngomong apa? Papa tahu tipe laki-laki ini nih. Kamu jangan terlalu deket-deket, ini playboy ini bahaya. Katanya gitu. Mantan playboy. Kan papa taunya ini playboy nih Iya. gitu. Oh, kalau gitu papa coba kenalin sama adik. Waduh, jangan. Ya ampun. Itu mah bukan playboy lagi. Sebenarnya ini tantangan sih, Do. Apa? Jadi kalau gini, kita kan punya 2 tangan doang dari Tuhan ya. Nggak bisa nutup jutaan mulut orang yang Waduh. coba Iya. untuk menilai kita. Nggak apa-apa, fokus aja 2 tangan menutup telinga, fokus terhadap apa yang mau kamu capai. Itu udah sering saya sampaikan. Iya, iya. Penilaian orang jangan dijadikan sebuah penghakiman. Tapi itu menjadikan sebuah pecut untuk menunjukkan Rido tetap baik. Gitu, pelan-lahan lah semuanya. Nanti kan Pasti. kalau kalian bersama juga kalian ada tepai nanti. Tepai. Tahu sih. Tahu lah dia. Tahu. Adiknya dokter tuh Taipei banyak apaan dengan sih? cewek-cewek Ewa. oriental. Apaan sih Taipei? Cewek ya. Apaan sih Taipei? Ntar kamu dikasih kalung cicak sama mamanya dia. Kalung sih. Enggak sih. Oh, jangan-jangan dokter pernah
Pernah ini ya, adik dokter pernah salah satu orang ini juga, Tionghoa juga. Sama Iya. Pernah nikah sama orang Dia kan Tionghoa. wakil PBB urusan pernikahan ya, Adik aku adiknya. pernah nikah sama salah satu wanita dari Teochew. Oh iya. berarti Ponti. Iya, terus dia akhirnya ada tepainya gitu. Iya. Bahkan ya ikut ya menghormati kan sama-sama semuanya. Berarti pas nikah kayak mochi. Nah, gitu. Kok dia tahu dong? Kayak gitu juga. Terus, jadi bagaimana nih kalian nih? Akan coba saling beradaptasi dulu kah atau dari Marta deh? Kira-kira suster bagaimana? Coba. Mana ya, bingung. Kalau kita lagi Paling dijodoh-jodohin nih ya. Ya, Ya jalanin aja. Ini dokter kenalan Frankie apa dulu. jodoh-jodohan? apa kamu siap kalau untuk menjadi yang Kalau mulai dekat misalnya- dengan seorang Ridho Ilahi yang banyak fansnya juga pastinya gitu kan? Kan banyak juga yang ya Ido pasti fansnya apanya, terus ya siap di situasi seperti itu. Ya kalau misalnya emang sampai ke depannya cocok, dijalanin ya harus siap lah, dok. Gitu. Wah, udah mantap nih. Dari sisi wanita kayaknya lebih mantap ya dok ya? Iya. Ini Ido Kalau udah cocok ya maksudnya ya, kalau cocok kan cewek kan kalau udah sayang sama orang, udah jatuh cinta kan pasti semua dicocok-cocokin kan, pasti berusaha juga. ya Bener menyerahkan nggak? semuanya. Iya gitu. Jangan dulu, enggak. jangan semuanya dong. Semuanya apa nih? Hati, perasaan, Ya, benar. Oh iya dong. maksudnya hati perasaan iya. baru baru tanggung jawab sebagai calon. Iya, gitu, terus? ya. Nah, Tapi kalau ini katanya dari segi bobot bibit bebet berkualitas dokter suster kita. Ya semoga. Kita Semoga. kan juga nggak bisa menghakimi dalam waktu yang singkat. Mm-mm. Ya. Oke, kalau gitu saya berharap kalian semoga bisa saling mengenal satu sama lain. Sering ketemulah, berproseslah, karena proses tidak pernah mengkhianati hasil akhir dari perkenalan kalian. Salam buat apa keluarganya, kamu juga semuanya di Kelapa Gading, ya. Nanti Penutupan pakai bahasa ini dong, Dok. Mandarin. Cuma ya, nah itu biasa. Tapi gue bisa, Iya. gue. Oh iya, ini Bawa Nara lagi. istrinya ya. Dari Ridho sendiri, apa kira-kira harapannya untuk Dinar? Mungkin ada yang mau disampaikan? Satu patah dua Ya, kata. buat Dinar, sebenarnya aku tahu kamu sayang sama aku, cuman ini aja, maksudnya yang aku butuhin itu bukan Mesti cuman diajarin dok ya. yang aku butuhin itu cuman bukan perasaan doang gitu loh. Dan di garis akhirnya aku milih ya, banyak teman-teman aku pacaran udah lama pun pemenangnya ya dengan siapa dia nikah gitu. Jadi intinya kehidupan aku next level itu aku pengen nikah, itu aja. Kalau memang sayang ya nikah, kalau enggak ya udah biarin aku nikah sama yang lain, udah gitu aja, simple. Dan aku nggak pernah dendam, marah atau apapun. Ya. Pak Ropi, mungkin sebagai staf ahli, ada yang disampaikan buat tadi yang tunangan gak jadi kan? Sempat tadi diceritain. Ya, siapa tahu dia sekarang udah jadi apa. Jangan dok. Nggak mau disampaikan. Enggak. Mungkin saya ini ada apa? Ya kita nggak pulang dia nanti. Ada cakaran nanti. Mungkin yang saya pengen sampaikan, saya pernah mendengar seorang ahli perceraian di Amerika. Perceraian ada ahlinya? Ada. Jadi Ahli rumah tangga kali? pengacara ahli untuk khusus perceraian. Oh, ya itu. Oh, kirain ahli cerai gitu ya. Dia sudah menangani ribuan kasus perceraian, terus ditanya sama salah satu narasumber, Ya. gimana kira-kira resepnya untuk pernikahan buat kamu yang telah melihat ribuan pernikahan gagal gitu. Apa dijawab? Terus dia bilang gini, saya tuh bingung kenapa sama orang-orang cepat menikah, cepat mengambil keputusan terburu-buru, mengambil keputusan yang Ya. tidak dipikirkan matang-matang katanya. Karena pernikahan itu adalah suatu keputusan yang paling mengikat, yang banyak sekali konsekuensinya. Ya. Kalau beli mobil aja kalian riset 1-2 bulan, ya moga-moga kalau misalnya kalian mau menikah, lakukanlah dulu proses seperti yang dokter bilang, lakukanlah, kenalilah dulu semuanya, latar belakangnya, benar-benar tahu kepribadiannya dia, sehingga kalian tidak membuat kesalahan lagi, gitu dokter. Ngomong gitu doang dia? Ya. Tapi bener yang paling kita beli mobil lama, beli properti lama, dengan milih istri, sebulan langsung kawin, 3 minggu langsung kawin, bahkan ada beberapa yang cuma beberapa hari langsung merit. Dia sangat menyayangkan karena itu keputusan besar dan konsekuensi finansialnya juga luar biasa. Tapi adik Begitu dokter cerai. nggak ada trauma-traumanya untuk melakukan pernikahan lagi, atau mungkin
dalam waktu dekat atau mikir lagi deh yang serius gitu? Dia udah dilarang kecamatan ya. Nggak boleh nikah Di band sama sembarangan. KUA ya, Dok ya? Baru kali ini ada yang di band sama kau. Dilarang sama kecamatan. Oke, semuanya hari ini terima kasih Rido. Oke. Terima kasih juga buat suster saya Marta ya. Oke, menikah boleh. Karena memang itu adalah suatu hal kodratnya manusia saling berpasangan. Pernah juga saya babah pernah bilang saya baba ada. Siapa itu? Saya baba ada. Iya, iya. Pernah bilang juga jendengin deh fert ya hikmah. Fert akhir jadi fatit kecana mah. Artinya? Dia bilang bahwa apabila nanti dalam permasalahan pernikahan kalian ketemu dalam sebuah permasalahan besar, ya pernikahan itu anggaplah suatu hal yang bisa juga menyulitkan dan juga membahagiakanmu. Apabila ada permasalahan, maka kau selesaikanlah dengan baik. Seperti saat kukumu panjang, yang kau potong itu adalah kukunya, bukan tangannya. Apabila ada permasalahan rumah tangga, yang kau potong dan ego adalah egomu, bukan silaturahmi antara sesamanya. Semoga semuanya bisa menjalin lebih baik, dan sekali lagi buat Rido sama Marta, Thank you, dokter. semoga semakin bisa berjalan baik, saling mengenal pelan-pelan, ya. Dan Dinar mungkin bisa juga saling bertiga komunikasi lah. Saling. Ya, bukan berkomunikasi. Komunikasi apa? Tiga arah Ya maksudnya. saling, karena kan temannya kan karena dari Rido juga kenal ya semuanya. Jadi semuanya kita baik-baik aja. Jangan lupa saksikan selalu Klinik Cinta ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Pastinya kita akan kembali lagi nanti. Pasti aku janji Dokter Faiki akan hadir terus tiap minggu mulai sekarang. Lagi sibuk ya dokter Faiki ya? Iya, malum lah. Oh. Kerjaan kan ya agak ini ya kalau. Lagi banyak bedah ya? Ya, agak gitu nih ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi Dokter wabarakatuh. Cinta Faiki Prasetyo. Yo.